Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam. Maslahat, Waalaikumsalam. senang sekali saya Rangga Mahardika bisa menemani Anda dalam podcast Kurban Maslahat. Sebuah ruang inspirasi yang mengajak kita melihat kurban bukan hanya sebagai ibadah atau bukan hanya sebagai dimensi spiritual, tapi kali ini kita akan memperdalam bahwa kurban itu bisa menjadi dimensi sosial, di mana dampaknya bisa kita rasakan sampai dengan penjuru negeri bahkan sampai ke luar negeri. Apalagi kita menghadapi menjelang Idul Adha ini, sering fokus pada proses penyembelihan. Tapi tahukah kita, di balik satu hewan kurban ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari peternak, pengawasan kesehatan, proses distribusi, hingga penyaluran ke saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia, termasuk di Palestina. Nah, hari ini kita akan membahas semuanya secara lengkap, detail bersama para narasumber yang luar biasa dari ekosistem kurban BSI Maslahat. Sudah hadir bersama kita pembina program pemberdayaan desa dan UMKM di program BSI Maslahat, Pak Yunan. Terima kasih Pak Yunan sudah hadir. Ya, terima kasih. Sudah hadir juga membersamai kami, Brother Atala nih. Terima kasih ya. Assalamualaikum Brother Atala. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Palestina? Ya alhamdulillah saya dari Alhamdulillah, Palestina. dari Palestina. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ini ada Mas Farhan ya, Bro Farhan. Terima kasih Bro Farhan sudah bergabung juga di Sama-sama, Mas podcast Rangga. kita. Mudah-mudahan nanti lancar ya, kalau saya nggak ngerti bisa diterjemahkan sama Bro Farhan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Baik, kita mulai dulu dari sektor hulu ya, yaitu dari peternak karena kualitas kurban itu tentu sangat ditentukan oleh kualitas yang sangat baik ya, Pak Yunan ya. Ya, ya, ya. Nah, dari sudut pandang Pak Yunan sebagai pemberdaya yang memiliki program peternakan yang ada beberapa di titik di Indonesia ya. Bagaimana sih Pak untuk menentukan kambing yang layak untuk menjadi hewan kurban itu seperti apa? Baik, terima kasih, Mas Rangga. Jadi, prosesnya tentunya dari, ternak adalah bagaimana, kambing atau sapi yang dibudidayakan di sentra-sentra dampingan kita itu sejak awal mulai dari bibitnya itu udah, kita jaga bahwa mereka adalah kambing atau sapi yang sehat. Proses, proses budidayanya, pemeliharaannya, cek kesehatan, dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa kita selalu, melakukan pendampingan, melakukan, proses perawatan dengan baik sehingga menghasilkan ternak yang sehat dan layak untuk Mmm. kurban. Ada berapa banyak Pak sekarang hewan kurbannya? Wah, lumayan banyak ya. Jadi, karena ada beberapa titik, desa binaan, UMKM, dan beberapa mitra yang lain, eee, kami pastikan sekitar ya di atas 600-an lah ya, 600 ekor ya? 600 ekor. Itu yang kambingnya ya, kan sapinya Kambingnya. mungkin beberapa puluh ya, 30, 40-an saya kira siap. Itu gimana Pak cara mempersiapkan mereka apakah sengaja, Bapak bina dulu kelompok-kelompok itu melalui, peternakan kambing sapi ini secara ini kan breeding ya Pak, Iya, iya, pengemukan dulu. Nah biasanya berapa lama tuh Pak waktu misalkan kita kurban itu tanggal 27 Mei ini kan ya. iya. Nah berapa lama dari sebelumnya tuh Pak gitu peternak itu harus mempersiapkan? Ya, di beberapa titik, binaan kita, ada beberapa strategi ya. Jadi, teman-teman yang di sana ada yang 8 bulan sebelum Idul Adha itu kalau Mhm. kambing, ada yang 3 bulan, sudah melakukan proses, penyiapan-penyiapan untuk menyambut, kurban. Karena memang Idul Adha adalah momen bagi peternak untuk mendapatkan harga yang bagus ya. Jadi biasanya selalu dipersiapkan dengan baik karena momennya apalagi, jumlah ternak yang besar saat Idul Adha adalah momen untuk, menjual ternaknya dengan harga yang bagus. Oh, jadi breeding-nya tuh dari awal-awal sudah jauh, sudah ini ya, sudah lama ya. Kemudian setelah itu fattening ya untuk Ya. penggemukan Di beberapa ternaknya. titik memang, ada yang melakukan breeding, tapi kadang jumlahnya
kurang mencukupi, Hmm, prosesnya adalah, mencari bibit, yang baik di beberapa peternak-peternak yang ada di, sekitar lokasi binaan kita, setelah itu dilakukan penggemukan. Jadi hmm, ada proses, yang, breeding, ada yang, mencari bibit karena kekurangan jumlah tadi, ya. mencari bibit di sekitar binaan kita. Untuk pakannya sendiri gimana tuh, Pak? Pakan, ya tentunya, kita ada pendamping dan, yang sudah pengalaman di situ, rata-rata ya, menggunakan, rumput dan, daun yang ada di sekitar situ yang mempunyai kadar serat yang bagus. Selain itu dia ada makanan tambahan. Makanan tambahan ini tentunya, biasanya campuran, Konsentrat. iya konsentrat, campuran karbohidrat dan protein yang, formulanya juga macam-macam di masing-masing tempat tergantung, membuat sendiri atau, membeli yang sudah jadi. Tapi di binaan kita rata-rata membuat sendiri konsentrat. Oh, bagus dong Kak kalau kayak gitu, Iya, lebih efisien. lebih efisien, menggunakan, sumber daya yang ada di sekitar situ, bisa ampas tahu, bisa bungkil, ketela pohon, ada beberapa yang bisa digunakan untuk, makanan tambahan. Proteinnya macam-macam ya Pak, ada yang, dari, sisa makanan, ada yang, menggunakan misalkan, apa, keong mas dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa, variasi di, pembuatan itu. Oke baik Pak, jadi secara tidak langsung bahwa kambing-kambing yang dari peternakan program yang Bapak handle ini berarti sangat layak ya Pak untuk menjadi hewan kurban ya? Insya Allah demikian, karena, satu, di pendampingan kita kan faktor kesehatan hewannya mulai dari pembuatan kandang, Hmm, pemeliharaan, penjaga kebersihan, makanan dan minuman ternaknya, sampai pemeriksaan kesehatan apabila ada yang sakit, penanganannya bagaimana. Semuanya dalam, sebuah standar operasional di pengelolaan kandang di dampingan kita. Jadi insya Allah di ternak-ternak yang ada di dampingan kita, kesehatannya bisa dijaga ya, jadi bisa menghasilkan ternak yang berkualitas dan layak memenuhi syarat untuk hewan kurban, baik kambing oh maupun sapi. menarik nih kan karena beberapa waktu, lalu juga ya, eee, apa, kita pernah mengalami fase di mana hewan kurban itu terkena penyakit ya, Mhm. ada penyakit kuku, mulut gitu kan. Nah itu apakah pernah terjadi juga Pak? Atau ada penanganan khusus gitu untuk memastikan bahwa ya hewan-hewan ini tidak terjangkit penyakit tersebut gitu? Iya, itu biasanya wabah ya, tapi Hmm, tidak sepanjang tahun ada. Ketika ada wabah itu di Indonesia semua pasti, dinas, peternakan di kabupaten setempat pasti akan melakukan, inspeksi dan, audit kesehatan di masing-masing kandang, termasuk kita juga melakukan demikian. Tapi yang paling penting saya kira, apabila tidak ada wabah maka dengan pemeliharaan yang normal-normal saja, insya Allah penyakit-penyakit yang seperti wabah, kuku, mulut itu, tidak ada ya? tidak ada. Berarti rutin untuk dicek kesehatannya ya dari Ya, biasanya kita secara dilibatkan? berkala, Hmm, ada petugas yang, ke kandang memeriksa kesehatan secara berkala. dari dinas kesehatan berarti ya? Dinas kesehatan ataupun Dinas misalkan dari dinas peternakan? peternakan. Oh iya. Berarti secara overall memang sangat siap untuk dikurbankan ya tahun Sangat ini ya? siap. Selain harus memenuhi syarat-syarat, hewan kurban yang layak, Ah, kita juga, proses budidayanya itu memenuhi beberapa, SOP, kaidah yang harus, standar ya. oke. Sekarang kita ngomongin karena ini terkaitnya dengan pemberdayaan, apa sih Pak dampak positifnya bagi para penerima manfaat ini gitu? Ya, para mustahik itu tentunya berharap bahwa dari hewan ternak yang dikelola, mereka pelihara itu menghasilkan, ya pendapatan bagi mereka. Hmm, Ya, tentunya setinggi-tingginya. Seperti yang saya sampaikan di awal, Idul Adha itu memang harga ternak tertinggi hmm, biasanya ya. Jadi secara umum semuanya mengalami kenaikan yang signifikan
bisa 30 sampai 40% kenaikannya Mmm. dibanding harga ternak hari-hari biasa. Nah, itu menjadi, peluang bagi peternak untuk mendapatkan, penghasilan yang besar, dari, peliharaannya sehingga semua sumber daya keuangan di peternak itu biasanya 3 atau 5 bulan sebelumnya dibelanjakan untuk, calon hewan ternak kurban menyambut Idul Adha, sehingga mereka waktu Idul Adha bisa memiliki banyak pilihan yang dijual untuk menghasilkan pendapatan bagi kelompok atau mustahiknya langsung. Berarti perubahannya sangat signifikan ya Sangat kalau signifikan, iya. Jadi harapannya dapat, cuan yang lumayan lah ya. Jadi, kalau yang ternak kita yang besar, ratusan kambing, ya lumayan. Berpuluh-puluh juta, mereka mungkin akan bagi ketika selesai Idul Adha, ya berkahnya di situ. Jadi, alhamdulillah. teman-teman, peternak akan mendapatkan kemanfaatan yang lumayan dari hasil Idul Adha. Ya, saya juga tadi sempat membaca, profiling dari program ini kan, katanya juga dari penyaluran program kurban ini juga sampai ke pelosok negeri ya. Iya, Nah, iya, kita iya. disebarkan ke mana aja tuh, Pak, titik-titiknya? Ya, lumayan menyebar ya. Jadi di sekitar lokasi-lokasi, dampingan kita, biasanya secara kultural, ada request dari kampung-kampung, situ, penyembelihannya di satu titik biasanya ya. Untuk memudahkan akuntabilitas kita, kepada pengurban itu biasanya, di satu titik, tapi di distribusinya, kampung, desa-desa terdekat udah ada yang bertanggung jawab, untuk, menyebarkan, membagi kepada yang berhak sesuai dengan, kaidah fikih yang ada. Jadi memang ini di-setting-nya untuk kebermanfaatan secara sosial ya, Pak? Iya, iya, iya. Nah, Jadi fokusnya gitu untuk iya. fakir miskin utamanya. Tapi kan itu juga menjadi tantangan yang berat juga ya bagi para peternak ini untuk bisa, menyiapkan standar yang lebih tinggi gitu kan. Karena tadi kan programnya ini memang luar biasa, kita harapannya sampai menyasar semua kalangan di pelosok negeri. Tantangan paling berat untuk peternak itu apa sih, Pak? Iya, tantangan bagi peternak tentunya satu adalah, bibit ya. Jadi mendapatkan bibit, ternak baik kambing atau sapi yang berkualitas, dengan jumlah yang, mereka butuhkan, dengan harga yang, bersaing itu saya kira salah satu, tantangan yang terbesar bagi seorang peternak. Tantangan berikutnya tentunya yang, reguler adalah bagaimana bisa memeliharanya dengan baik dan menghasilkan, pertumbuhan, pertambahan dagingnya dengan baik dan di ujungnya, puncaknya waktu Idul Adha, pada posisi yang paling bagus untuk dijual. Saya kira tantangan ya orang, bisnis di bidang peternakan saya kira itu. Menarik nih, Pak. Kasih tips dong untuk sahabat-sahabat nih yang menonton, Iya. apa sih kita memilih hewan kurban itu harus yang bagaimana, tipsnya apa gitulah intinya? Iya, secara umum sih, ya mudah aja kita bisa melihat, sama lah kayak melihat orang gitu ya. Jadi tampilannya memang, menarik, bersih, yang perlu kita cek lebih detail satu mata misalnya, mata apakah apa ya, ada kotoran di ujung-ujung mata belek ya kayak orang belek, terus merah apa enggak, Mmm, biasanya kalau sehat ya bening normal-normal aja. Lihat, daerah mulut apakah terjadi pembengkakan, ada, air liur yang berlebih dan lain sebagainya. Yang berikutnya mungkin penyakit, kuku ya, kita bisa lihat kakinya. mmm. Di kakinya apakah terjadi pembengkakan, merah atau bernanah, dia pincang apa enggak jalannya dan lain sebagainya. Saya kira hal-hal itu menjadi penting selain yang, syarat-syarat misalkan apakah dia mengalami apa, pincang, terus matanya ada yang buta, tentunya mudah dilihat ya dari situ, Dari fisiknya ya? fisiknya, Heeh. ekornya putus apa enggak, telinganya sobek apa enggak, hal-hal yang simpel saya kira bisa kita secara visual kita lihat. Jadi hewan baik kambing maupun sapi yang sehat saya kira secara fisik, warnanya cerah, tidak bau,
gitu-gitulah. Jadi umum mungkin masyarakat awam lebih mudah melihat Lebih itu, mudah ya, lebih mudah, dari fisik saja udah kelihatan ya, udah dari kelihatan. mata, telinga, dari mulut, Iya dari iya. secara fisik kita Ma bisa membedakan ya. Jadi tips penting juga untuk, masyarakat bahwa ya harus memilih hewan kurban itu yang sehat gitu Masih kan. ya. Nah, ada sertifikasi khusus nggak sih Pak, untuk hewan kurban itu yang bisa menjadi acuan masyarakat? Ya, secara umum di Indonesia ini masih menjadi problem ya, belum ada secara masif bagaimana mekanisme sertifikasi, hewan kurban dengan baik ya. Mmm, Mungkin di Jakarta, hal-hal itu bisa diterapkan, tapi kalau di daerah-daerah lain sampai pelosok belum. Saya belum ya? melihatnya sertifikasi hewan kurban itu masih menjadi agenda yang harus diperbaiki, di Indonesia ya, mungkin gitu. Tapi secara umum rata-rata prosesnya lah secara kultural menjaga bagaimana hewan itu sehat, memenuhi kaidah sebagai hewan yang layak Mmm, jadi hewan kurban, saya kira itu. Tapi sertifikasi resmi dari pemerintah, eee, per hewan kurban saya kira belum belum, ya? masih masih Iya. susah di Indonesia. Ya, berarti tetap kita harus melakukan pengawasan ya, Pak? Tetap, Pengawasan itu menjadi hal yang penting gitu ya, penting. bahwa untuk menentukan hewan itu layak untuk disembelih gitu ya. Iya, Kak. Atau ada Contoh sederhana masalah tempat menyembelih aja kan, gimana Pak tuh? ya di daerah-daerah masih di masing-masing kan ya. Mhm, Hanya di kota besar Jakarta harus di tempat penyembelihan hewan yang resmi. iya, Kalau di daerah agak susah kan, jumlahnya juga terbatas, maka yang terjadi adalah ya menyembelih di masjid, di musola, di tempat-tempat yang memungkinkan. Realnya itu Indonesia. ya jadi jelas ya kurban yang baik itu bukan hanya secara syariatnya terpenuhi, tetapi juga aman dari segi kesehatan. Iya iya. Nah, setelah hewan disembelih ini kan kita tadi juga sudah singgung-singgung bahwa dalam penyalurannya kita, sampai ke pelosok negeri bahkan sampai ke Palestina. Nah, Brother Atala, assalamualaikum Brother Atala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Waalaikumsalam. ingin menggali informasi lebih, apa ya, lebih dalam karena mengingat bahwa ya di Palestina itu kan sangat kompleks ya, permasalahannya itu sangat kompleks. Jadi saya juga pengen mendengar nih cerita dari Brother Atala. Bagaimana sih pendistribusian, hewan kurban itu di Palestina ya, dengan kondisi yang saat ini sedang menghadapi musibah gitu? آه. نعم شيخ نعرف أن فلسطين هي منطقة اليوم يعني منطقة فيه من مشاكل فيه من تحديات من حرب ونريد أن نعلم ما الطريقة يعني ما الحل في إيصال أو في طريقة تنفيذ خصوصا للأضاحي في هذا العام أو في الأعوام الماضية. نعم، جزاكم الله خير، شكرًا أستاذ، وشكرًا للجميع، وشكرًا لBSC مصلحة على هذا اللقاء الهام، وفي الموسم الهام وهو موسم الأضاحي لعام 2026. من هنا من أندونيسيا ومن هذا المكتب نقدم الشكر لإدارة المؤسسة وللشعب الفلسطيني، عفوًا للشعب الأندونيسي المعطاء لجهودهم. قبل أن أتحدث عن المخاطر وعن التحديات وعن البرنامج، أحببت أن أهدي هذا السلام للشعب الإندونيسي. Sebelumnya, Mas Rangga, terima kasih kita ingin mengucapkan terlebih dahulu sebagai beliau orang Palestina, Mmm, terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan juga khususnya BSI Maslahat yang sudah tentu memiliki, semangat yang tinggi untuk menyalurkan bantuan, daging kurban khususnya menuju Palestina. Yang kedua alhamdulillah kita juga sudah dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan tersebut. Kita ingin izin menyampaikan salam dari, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, demikian. نعم، قبل أن نتحدث عن التحديات، دعنا نتحدث عن برنامج الأضاحي وكيف نقوم نحن كمؤسسة الخير في التنظيم هذه العملية المنظمة الدقيقة
لإيصال هذه الأضاحي ومواجهة كل التحديات. نحن في مؤسسة الخير مثلًا نقوم بالتحضير لهذا الموسم ولهذه الأضاحي قبل بعدة أشهر قبل موسم الأضاحي. يعني تتحرك الفرق الخاصة بمؤسسة الخير لزيارة الدول ومنها الهند مثلًا لتنظيم التعاقدات والاتفاقيات مع المزارع الصالحة لتنفيذ هذه الأضاحي وتنفيذها وفق الشريعة الإسلامية وإرسالها إلى فلسطين. Sebelum mungkin kita membahas terkait ini Mas, apa namanya, permasalahan-permasalahan yang Mmm, mungkin menjadi masalah ketika kita ingin menyalurkan bantuan, khususnya daging kurban menuju Palestina. Pada hakikatnya mungkin kita ingin menjelaskan dulu mmm, bagaimana kita berupaya untuk mengorganisir agar, daging-daging tersebut bisa masuk ke dalam Palestina. ya, Khususnya mungkin dari hulu juga. Alhamdulillah, semenjak berbulan-bulan lalu tim kita dari, lembaga Al-Khair, alhamdulillah itu sudah turut menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian daging kurban ke dalam Palestina. Salah satunya kita mencari berbagai macam peternakan di seluruh dunia yang memang cocok, tepat, dan bisa cepat untuk mendistribusikan daging-daging kurban. Salah satunya kita dikirimkan ke India, ke Ethiopia, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita, bekerja sama, akhirnya setelah perjalanan panjang tersebut berbulan-bulan, kita sampai, mengurus beberapa MOU, kesepakatan, kerjasama, dan lain sebagainya dengan peternakan-peternakan, dan yang terpilih saat ini kita berusaha untuk mengirimkan daging-daging tersebut dari India. Jadi bukan dari Palestina itu sendiri, atau bukan dari negara-negara tetangganya, tetapi dari India. نعم، والعملية الprocess تبدأ من كما تحدثنا في إيجاد الموردين الخاصين، ومن ثم اختيار الأضاحي الصالحة صحيًا وشرعيًا وفقًا المعايير الإسلامية، وتبدأ بعدها في العيد عملية الذبح ووفق الشريعة الإسلامية، وعملية التقطيع والتغليف والfrozen، ومن ثم شحنها إلى دول المستحقين في العالم مثل فلسطين ومثل الفلسطينيين في الشتات في لبنان وسوريا والأردن. و والمهجرين أيضًا في مصر إن شاء الله. mmm, Ya, mungkin, memang sebelum menjelajah ke beberapa permasalahan inti tadi, pada hakikatnya mengirimkan bantuan dari luar negeri Palestina itu sendiri, itu juga masalah kan Mhm, sebenarnya. Maksudnya itu adalah tantangan yang besar tantangan juga. juga. tantangan terbesar ya? Apa Iya, tuh? tantangan besar juga Mmm, maksudnya begitu kan. Artinya, Kesulitannya banyak. tentu, karena apalagi kita melihat bahwa, saat ini ekonomi yang tidak stabil, sehingga kita harus mencari dan memberikan solusi begitu. Bagaimana kita bisa menghadirkan daging-daging tersebut dengan jumlah yang baik ya, dengan jumlah yang layak, bukan hanya sedikit, dengan kesehatan yang layak, dan juga dengan, proses yang tidak, begitu lama, seperti itu. Akhirnya kita tentu mengorganisirnya sejak awal, tentu dari tahap pemilihan peternakan yang ada di India, kita bekerja sama dengan alhamdulillah, menyiapkan, mencari ya, peternak-peternak yang memang profesional, peternak-peternak atau peternakan yang memang memiliki pengalaman yang sangat bagus. Kemudian setelah itu, proses penyembelihan, setelah itu pengkulitan, pencacahan, pengkalengan, dan lain sebagainya hingga nanti masuk ke Palestina. Itu yang mungkin tantangan-tantangan juga. Jadi bukan hanya sekedar, apa namanya, proses masuknya saja, tetapi proses-proses itu juga menjadi tantangan. Sebagaimana kalau tantangan di Indonesia tadi disebutkan kan, mmm, kita memilih sapi yang baik, sapi yang sehat, mmm, domba yang baik, domba yang sehat. Begitu juga dalam hal kita mengirim bantuan ke Palestina. Jangan sampai yang kita kirimkan itu meskipun masuk tetapi tidak layak, meskipun mmm, masuk tetapi tidak sehat. Tetapi hal itu juga yang perlu kita siapkan, gitu. نعم، بالنسبة للتحديات لا شك هناك تحديات يعني لهذا المشروع الأضاحي،
وأنتم كما تعلمون بخصوص ما يحدث في الشرق الأوسط، وخصوصا استمرار الحصار على قطاع غزة وعدم انتظام عمل المعابر في قطاع غزة. هذا هو التحدي الأكبر. ولكن نحن كمؤسسة الخير من العام الماضي وبعلاقات مؤسسة الخير في الجهات الحكومية والرسمية في مصر وفي الأردن استطعنا بحمد الله إرسال هذه الشاحنات، وهذا كان له ثمن كبير، لكن نستطيع أن نقول بفضل الله أوصلنا الأمانة إلى أهلها من شعب أندونيسيا ومن الشعب التركي ومن شعوب العالم التي ساهمت العام الماضي في هذا المشروع. قد أديت الأمانة وأرسلت رغم كل هذه التحديات. نحن نعمل في العمل الخيري، وعمل الخيري يعلمنا أننا بحاجة إلى صبر وثقة بالله. Nah, selanjutnya mungkin baru ini kita masuk ke permasalahan. Salah Mmm, satu yang menjadi masalah utama adalah sebagaimana tahun yang lalu juga, yaitu bagaimana gerbang untuk menuju ke dalam Gaza itu diblokade. mmm, Begitu. Jadi, tahun kemarin kita tahu bahwa semenjak hari penyembelihan hingga pertengahan Oktober atau November itu gerbang tertutup, Tutup total. baik itu dari yang Yordania atau dari Mesir. Nah, ini yang kemudian menjadi problem utama. Andai kata gerbang semuanya ditutup, itu akan menutup seluruh akses masuk bantuan, termasuk daging-daging kurban. Dan permasalahan yang berkaitan juga yaitu adalah, ketika sudah dibuka, terkadang pihak yang tidak bertanggung jawab atau kita sebut Zionis ya, mmm, itu tidak, juga, berkonsisten dalam pembukaan, dalam, mempersilahkan Akses ya, aksesnya. Meskipun dinyatakan sudah dibuka, tapi beberapa hari kemudian tutup bisa lagi. saja ditutup lagi, beberapa hari kemudian bisa saja diminta ini dan itu dan lain sebagainya. Itu permasalahan yang memang menjadi, terbesar ya menurut kita. Andai ini terjadi maka seluruh lembaga-lembaga kemanusiaan sudah pasti tidak bisa mengirimkan bantuan apapun termasuk daging kurban ke sana. Nah, alhamdulillah kita juga, beberapa lembaga termasuk kami, itu sudah, eee bekerja sama dengan pihak-pihak yang tentu legal, salah satunya pemerintah Mesir, mmm, salah satunya otoritas yang bertanggung jawab di sana, yang di mana otoritas-otoritas tersebut memiliki wewenang untuk membantu kita ya tentunya, dan memang harus melalui mereka juga secara legal mengirimkan bantuan-bantuan tersebut. Jadi ketika ada info terbaru, ketika ada keperluan yang memang diperlukan, kita akan siap, ketika masanya nanti memang sudah tiba untuk mengirimkan bantuan, truk-truk kita sudah tiba di Mesir untuk mengirimkan bantuan, maka insya Allah, eee, bantuan-bantuan tersebut termasuk daging kurban bisa masuk. Itu mungkin. menarik sih. Cuman yang menjadi banyak pertanyaan mungkin ya, menjadi pertanyaan, bagaimana itu bisa memastikan sampai kepada masyarakat Palestina di sana gitu? شيخ السؤال الأساسي يعني وربما أهم شيء، كيف نثبّت الأمر بأن تكون هذه اللحوم موصّلة إلى قطاع غزة وإلى أيدي المستحقين في غزة. نعم. آه، هذا سؤال جميل. bagus سؤال. Bagus. نعم. آم، بخصوص إيصال اللحوم، إما إن كانت من الهند أو إن كانت من إثيوبيا أو إن كانت من مصر، فهذه مسألة بسيطة إمم، بالنسبة لنا، لأنه فيها انتظام للعمل. التحدي كما قلنا هو إرسال هذه الأضاحي من داخل مصر إلى أهلنا في غزة، وتحدثنا عن هذا. أما بخصوص توصيل وتوزيع هذه المساعدات وهذه الأضاحي إلى مستحقيها في غزة، فإن منظومة الخير، نحن كمؤسسة لدينا مخازن، عدة مخازن في قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، ولدينا العديد من الفرق الخاصة بنا تعمل. مكتبنا كبير جدا في غزة ويعمل على توزيع هذه الأضاحي بالتنسيق مع، حتى تكون الصورة واضحة،
الآن أنا أكمل ترجم هذا وبعد ذلك سأتحدث كيف يكون التوزيع Nah, يعني. eee, mungkin beliau tadi bilang biar saya terjemahkan dulu ya, إمم، karena nanti mungkin masuk habis ini ke pembahasan yang lebih, Dalam. dalam mungkin seperti itu. Nah, Silakan silakan. permasalahannya pertama, di sini kita, ada 2 bukan skema ya, tapi 2 langkah perjalanan. Pertama, dari penyembelihan kita di India, Mmm, masuk untuk dikirimkan ke Mesir, itu mhm. perjalanan dari India ke Mesir. Jadi dari proses penyembelihan, kemudian apa namanya, pengkulitan, pencacahan, sampai pengkalengan atau pendinginan, di-frozen-kan seperti Iya, itu, frozen ya. ya. Nah itu sampai ke Mesir nanti, eee, sampai ke gudang kita yang ada di Mesir, atau gudang lembaga-lembaga lain yang semisal yang ada di Mesir, itu perkara hal yang tidak terlalu sulit. Mmm, Karena memang kita bisa mengorganisirnya dengan baik, begitu. Dan gangguannya tidak banyak. Yang permasalahan yang utama, yang tadi kita sampaikan sebelumnya, Mas. Jadi, daging-daging kurban tadi masuk melalui pintu Mesir menuju ke Gaza itu adalah permasalahan yang paling berat itu. Kalaupun sudah masuk, kita tidak tahu sebenarnya apakah itu nanti bisa dicuri atau tidak. Karena beberapa peristiwa yang lalu itu, ada penjarahan ya, penjarahan Boleh? truk-truk, kemanusiaan iya, oleh beberapa kaum yang tidak bertanggung jawab ya, baik itu tentara Zionis sendiri atau orang-orang yang bekerja sama dengan tentara Zionis. Itu juga permasalahan. mmm, Nah, oleh karena itu, kita melihat bahwa penting sekali pengawasan dari saat truk itu menembus gerbang hingga sampai ke dalam Gaza, mmm, seperti itu. Menembus gerbang Mesir hingga sampai ke dalam Gaza. Oleh karenanya, kita sebagai lembaga kemanusiaan, tentu ini juga harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dalam penyaluran ya. Harus memilih bahwa lembaga-lembaga yang turut menyalurkan ke dalam Gaza, apalagi, apa namanya, itu adalah daging kurban dengan jumlah besar, itu memiliki gudang yang mhm, ada di Gaza. Jadi, daging yang kita kirimkan, itu kita kirimkan langsung ke gudang kita yang ada di Gaza. Alhamdulillah kita lembaga Al Khair memiliki kurang lebih 3 sampai 4 gudang mmm, yang ada di dalam Gaza, yang terbagi di Gaza Selatan, Gaza Utara, Gaza Tengah, dan lain sebagainya. Dan semua daging tersebut kita salurkan dari gerbang Mesir menuju ke dalam Gaza, dihimpun di gudang kita, kemudian kita distribusikan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita melihat, video-video dan foto dari BSI Maslahat itu sendiri ya, iya, mengirimkan daging kurban itu dari dalam gudang, kemudian disalurkan ke para mustahik, ke para masyarakat-masyarakat Gaza, dengan dokumentasi yang sangat lengkap gitu. نتحدث عن آلية التوزيع هناك وكيف تصل هذه المستحقات أو عفوًا الأضاحي لمستحقيها. هناك حتى نفهم كيف المجتمع يعيش. Mhm, هناك المستحقين، المنكوبين، المشردين موجودون أين موجودين؟ إما في الخيام ومخيمات أو إما في المناطق السكنية. في كل مخيم له لجنة إدارة admin. هذه اللجنة مؤسسة الخير تتعاون مع هذه المؤسسات وتقوم بتوزيع الأضاحي من خلال عملية منظمة بحيث يستفيد منها أكبر قدر من المحتاجين. فتكون من خلال اللجان الخاصة بالمناطق وتكون من خلال الإدارات الخاصة بالمخيمات، ولا يوجد هناك تكرار أو ناس تأخذ مرتين أو ثلاثة وناس لا تأخذ أبدا. mhm. فيتم تنظيم العملية لوصول أكبر قدر من المستحقين. Kemudian, tentu yang juga penting adalah pendistribusian di lapangan. mmm, Kita melihat bahwa, tentu ini hasil daripada asesmen kita juga, kita melihat bahwa orang-orang di Gaza saat ini itu terbagi menjadi 2, yaitu ada, kelompok atau masyarakat-masyarakat ya, yang tinggal di tenda-tenda. Nah, iya, itu tenda-tenda pengungsian. Jadi, eee
mereka tidak punya rumah lagi dan lain sebagainya dan itu kita sangat, kasihan sekali. Yang kedua masih ada yang tetap tinggal di beberapa bangunan-bangunan sisa yang masih berdiri dan itu masih ada. Alhamdulillah tentu ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan pada umumnya ya, ketika mendistribusikan bantuan bahkan di Indonesia juga seperti itu. Kita bekerja sama dengan, ketua-ketua daripada, tenda-tenda pengungsian itu atau tempat-tempat tinggal. Istilah katanya mungkin RT atau RW-nya atau paguyuban daripada, tenda-tenda pengungsian tersebut. Ketika itu mereka kita ajak bicara, mereka kita ajak diskusi, mereka kita ajak bertemu, kita menentukan siapa yang memang berhak. Tentu saat ini kita bisa mengatakan seluruh warga Gaza itu berhak mendapatkan bantuan, tetapi maksudnya di sini adalah agar tidak terjadi ketimpangan itu sendiri. Jadi tidak ada keluarga yang mendapat secara berlebih, tidak ada keluarga yang mendapat dari sini sudah dapat, dari sana sudah dapat, begitu kan. Nggak ada double ya, Iya iya, apa namanya, tumpang tindih tumpang tindih. seperti itu. Sehingga alhamdulillah itu adalah proses yang tentu menjadi bukan masalah ya, tapi tantangan juga karena memang kondisi Gaza saat ini, memprihatinkan. Pengiriman bantuan dari gudang kita menuju tempat tempat Pengungsi. pengungsian itu juga kita membutuhkan, tenaga yang sangat lebih ya, terlebih, tidak ada, apa namanya, transportasi Mmm, dan lain sebagainya yang layak. Kalaupun ada, itu akan terbatas ya, terbatas dan harganya pasti sangat mahal, mahal ya. begitu. Itu berarti pengungsian-pengungsian itu tidak semua berkumpul di situ ya, terpencar? Atau ada yang daerah-daerah terpencil? هل المجتمع أم المخيم يجمع في منطقة ويجمع في منطقة واحدة أو يكن في منطقة واحدة أم هي منتشرة يعني في المناطق الأخرى أو في مناطق منتشرة؟ نعم. كما تعلمون قطاع غزة تعرض إلى تدمير شبه كامل، مم. ما يعرف الآن بالخط الأصفر. الآن آآ للأسف ما يسمى بإسرائيل قد تحتل الآن 55% من مساحة قطاع غزة. مم. فمجتمع غزة، الناس أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة يقيمون في مخيمات في كل الأماكن. يعني لدينا العديد من المخيمات في شمال قطاع غزة، والعديد من المخيمات في المحافظة الوسطى، وفي النصيرات، في كل المدينة هناك العديد من مخيمات. الناس، المخيمات الكاملة، وفي المواصي، وفي رفح، وفي كل هاي. الناس الذين تهدمت منازلهم أين يسكنون؟ في خيام. نعم. أكثر من 500 ألف أو 800 ألف من الناس يسكنون في خيام. مم. لذلك تنقسم المجتمع في غزة إلى فئة كبيرة وهي الأعظم الأكبر في الخيام. كل منطقة تعيش فيها عدة مخيمات، والفئة الأقل هي تعيش في منازل مهدومة، شبه مهدومة، Ya, ومنازل لا زالت بخير. ya. طبعا Eh, والمدارس والجامعات iya. وهكذا. Tentu kalau kita melihat ini, Mas Rangga, bahwa saat ini masih tersisa ya orang-orang yang berjuang di sana, kurang lebih 2 juta Jiwa. masyarakat, iya, di Gaza. Dan terbagi Gaza itu kurang lebih di 3 apa namanya, 3 bagian Gaza ya, Gaza Utara, Gaza Tengah, atau Madinah Gaza atau Gaza Mmm, City itu sendiri, kemudian Gaza Selatan, seperti itu. Dan saat ini kita melihat bahwa, penjajahan Israel itu kurang lebih sudah mencakup 55% ya. lebih, tapi untuk dihancurkan itu sudah seluruhnya. Sehingga, orang-orang yang berjumlah, 2 juta tadi berpencar di manapun. Jadi setiap Mmm, distrik atau setiap daerah itu memiliki, perkampungan tenda ya, mmm, begitu. Jadi bukan tenda berdiri sendiri tidak, tapi perkampungan tenda. Iya, Jadi iya. perkampungan tenda di sini, perkampungan tenda di situ. Di Gaza Utara ada beberapa perkampungan tenda dan masih masih banyak sekali kita melihat ada yang kurang layak gitu.
Jadi ada yang memang mendapat bantuan, ada yang memang tidak mendapat bantuan, seperti itu. Di Gaza Tengah ada juga beberapa tempat-tempat pertendaan begitu ya, Mmm, kampung-kampung pertendaan. Di Gaza Selatan juga seperti itu. Jadi tidak hidup dalam satu tempat dengan jumlah 2 juta orang tadi, mmm, tidak, Tersebar. tetapi tersebar, tetapi setiap daerah memiliki perhimpunan, bukan perhimpunan ya, perkampungan tenda itu iya. sendiri begitu. Ya, komunitas itu ya. Betul. Jadi sehingga pendistribusian atau pendataan daripada masyarakat-masyarakat Gaza juga bisa terekam jelas. Cukup berat juga dong tugasnya kalau kayak gitu ya? Betul betul. Kalau tahun Sangat-sangat kemarin kita melihat beberapa tantangannya luar video biasa. bahkan pendistribusian itu sampai malam hari kan Mmm, tahun kemarin. نعم Iya. صحيح. iya. العام الماضي يعني بفضل الله كانت مؤسسة بي اس سي مصلحة من أول المؤسسات الأندونيسية التي دخلت أضاحيها إلى قطاع غزة. وأذكر أن الشاحنة دخلت بالليل وكانت الناس تشتاق إلى اللحوم. Mhm. وفريقنا قال حتى وإن كان في الليل سنبدأ بإرسال هذه Mmm, وتوزيع هذه إلى الأضاحي. وكان هناك توثيقات لمؤسسة بي اس سي مصلحة في الليل Nah وبين الخيام ومن الوير هاوس ومن الشاحنة ثاني يوم. الحمد لله بارك الله فيهم. nah di tahun kemarin itu, BSI Maslahat bersama kita, itu menjadi yang pertama Yang dari mendapat. lembaga-lembaga Indonesia ya, yang daging kurbannya sampai luar Hmm. biasa. ke dalam Gaza. Jadi ketika ceasefire itu terbuka ya, gerbang itu ketika setelah gencatan senjata, Mmm, itu alhamdulillah kita memprioritaskan daging-daging kurban untuk masuk, dan salah satunya yang masuk pertama ya, mungkin kita bisa bilang di antara lembaga-lembaga yang lain juga, itu kita kirimkan, masuk ke dalam Gaza yang paling pertama, dan itu sampainya di malam, itu tengah malam. Jadi daging itu sampainya maghrib di gudang kita, mmm. kemudian kita distribusikan malam hari langsung. Karena memang masyarakat-masyarakat Gaza saat itu kita tahu bahwa mereka itu sangat kangen sekali dengan rasanya daging. Sudah sekian lama Sudah tidak lama. Sudah pernah sekian lama merasakan daging sudah dan sekian lama. bantuan dari BSI Maslahat ini adalah yang pertama sampai ke sana. Betul betul. Luar biasa. Itu kalau misalkan kita lihat videonya ya, alhamdulillah ada itu, Iya, 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 iya. banyak sekali, contoh-contoh yang sudah kita lihat, gitu. Keren sekali. Brother, Yes. apa yang paling berkesan bagi brother saat menjalankan amanah ini untuk menjalankan tugas yang berat ini? شيخ ماذا أحسن الخبرة عندكم؟ يعني أحسن ماذا نقول؟ نعم أحسن الخبرة ما الذي يؤثركم تأثيرًا جميلًا، تأثيرًا حسيًا مم. جميلًا في مم. تنفيذ القربان؟ آه. هذا سؤال عاطفي نعم صحيح. وسؤال يعني يلامس القلب. إمم. آه، أتحدث أنا كفلسطيني وأتحدث أيضا بالنيابة عن أهلنا في أندونيسيا. هذا المشروع ليس فقط عبادة وإنما هو حياة وسعادة. هذا المشروع هو ليس مجرد إرسال الأضحية واللحوم لأهلنا في غزة. أنا لامست الفرحة ولامست السعادة حتى في أسرتي ولله الحمد. وكنت سعيد جدا حينما شاركت أسرتي لحوم الأضاحي المعلبة التي كانت من المؤسسات الأندونيسية. نعم. Mmm, لذلك مشروع الأضاحي من الواقع الحياة. تترجم هذا ثم أعيد أكمل. نعم أكمل يا أوكي. شيخ. لذلك مشروع الأضاحي آه، بالنسبة لي هو جهد عظيم كبير يبدأ من الجنود المجهولين في المؤسسات الذين يعملون ليلا ونهارا في المكاتب وفي السفر ويتنقلون من مدينة إلى مدينة ثم يتواصلون مع المتبرعين كي يجمعوا هذه التبرعات ثم يشرفون على هذه الأمانة وينقلونها إلى المستحقين هناك
ليدخلوا فرحة وسعادة وحياة كبيرة جدًا وكرامة لا تتصورها، ولا يمكن أن نتخيل حجم هذا الأثر الكبير هناك. Nah, eee, beliau punya beberapa poin terkait hal-hal yang, sangat berkesan. Pertama mungkin bisa saya klarifikasi juga bahwa keluarga beliau itu masih ada di dalam Gaza. Anak, beserta istri beliau dan lain sebagainya itu Masih di masih sana ada di ya. dalam Gaza. Pertama beliau menganggap, mungkin pertanyaan tadi itu harus dijawab dengan, perasaan juga ya, Mmm, apa yang paling berkesan paling ya. berkesan. Beliau, sebagai orang Palestina dan juga, yang sekarang berjuang di sini, eee, tentu ini sebuah rasa syukur ya. Beliau mengatakan bahwa, eee, tentu kurban itu bukan cuma sekedar ibadah, Mmm, tetapi juga sa'adah. mmm, Sa'adah itu kesenangan ya. kesenangan ya. Bukan cuma ibadah tapi juga kesenangan. Dan hal yang paling membuat beliau itu tersentuh adalah ketika beliau melihat bahwa ternyata anak beliau, keluarga beliau itu, sampai kepada mereka daging-daging kurban dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Waduh, Jadi memang dagingnya sampai gitu, Mmm. alhamdulillah. Dan itu tentu yang paling, berkesan Berkesan ya itu ya. karena kita melihat bahwa Masya Allah, apa namanya, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia turut memberikan bantuan dan lain sebagainya. Nah, tentu tentu itu yang menjadi, apa namanya, kesan sangat baik untuk beliau. Dan kedua, karena kita melihat bahwa ini adalah, ibadah yang sangat besar untuk mudhahi, tetapi ibadah yang sangat besar juga untuk para pejuang-pejuang kurban ini seperti BSI Maslahat atau tim-tim kemanusiaan lainnya ya, yang di mana ini, kesan paling, mendalam juga kita melihat banyak sekali yang berjuang di belakang layar, yang tidak mengenal waktu, lelah, dan lain sebagainya, ke sana kemari untuk berusaha mendistribusikan daging kurban yang baik dan layak, memberikan juhud atau jihad Siap. ya yang sangat besar untuk, mendistribusikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Oke, andai kata kita melihat bahwa banyak sekali yang bisa berkurban di Indonesia, di kota-kota, tetapi ketika kita melihat bahwa ada daerah terpencil di Indonesia ya, yang tidak bisa dijangkau, dijangkau, yang bahkan jarang sekali makan terluar. daging ya, Iya iya iya. atau terlupakan gitu kan, atau bahkan di Iya. Palestina juga. Nah itulah, yang harus kita syukuri daripada perjuangan-perjuangan daripada teman-teman di lembaga kemanusiaan, Mmm, seperti itu. luar biasa. Ternyata butuh perjuangan ya Pak Yunan ya. Iya 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 iya. Dari Palestina kita belajar di dalam situasi yang kompleks, butuh banyak pengorbanan juga ya. Betul, Waktu, pikiran, tenaga untuk menyampaikan hasil kurban ini sampai kepada penerima manfaat di sana, luar biasa sekali. Tapi kita juga tidak bisa berhenti di sini, kita harus terus mensiarkan kebaikan ini ya, tidak betul, hanya di luar negeri atau tidak hanya berhenti di Palestina juga kan. Masih banyak orang-orang yang harus kita tolong di luaran sana gitu kan. mhm. Terakhir Pak Yunan, Siap siap. kalau bagi Pak Yunan momen kurban secara personal itu apa Pak Yunan? Iya, bagaimana jiwa-jiwa itu dipanggil sebenarnya kan. Jadi, semua dalam posisinya masing-masing, kondisinya masing-masing dipanggil. Mmm, Saat ini Anda waktunya untuk, panggilan ibadah kan, iya, berkurban, untuk sekedar memberikan, makan bagi sesama dan membawa bahagia, menebarkan bahagia di hari Idul Adha itu kan. Saya kira itu momen yang, paling spesial ya. Jadi, bagaimana jiwa-jiwa yang kondisinya macam-macam itu merasa terpanggil, ya ternyata juga panggilan-panggilan itu hanya tertentu juga, tidak mhm, semuanya merasa, belum ada yang belum mampu, ada yang dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi itu spesial. Ibadah yang spesial juga artinya, tidak seperti misalkan sholat semua bisa melakukan kan. mmm, Ternyata kurban itu belum tentu semuanya bisa melakukan juga. Mhm, Itu spesialnya di situ. Masya Allah.
Terima kasih Pak Yonan. Mas Makasih, Farhan dulu makasih. deh sebelum kepada Brother Atala. Mas Farhan, kurban bagi Mas Farhan apa? Kurban menurut saya, tentu karena memang saya turut, berkecimpung ya bersama Brother Attallah Mmm, di Palestina. Harusnya kurban itu, menjadi secara bahasa ya, adalah mendekatkan diri kita Jadi kepada Allah. Tetapi, bukan hanya kepada Allah, pada hakikatnya mmm, kita berusaha nasnya juga. mendekatkan orang-orang yang tidak mampu merasakan memiliki rasa yang dekat dengan kita, memiliki rasa yang sama dengan kita. Sama-sama makan daging, sama-sama senang, sama-sama menikmati keberkahan ini, gitu. Siap, siap, siap. sama pertanyaannya untuk Brother Atala, tolong Ya. sampaikan. نعم يا شيخ، ما هي حقيقة القربان عندكم أو ماذا يعني القربان عندكم؟ ربما أتحدث الآن باسم الشعب الفلسطيني. ماذا يعني عفوا القربان للشعب الفلسطيني؟ لا يمكن أن نتخيل ماذا يعني أكثر من عامين من الحرمان ومن الجوع ومن القتل والتشريد والضغط النفسي ومن التعب الشديد والنزوح المتكرر كما تعلمون كم من المعاناة. القربان بالنسبة لأهل غزة هو ليس اللحم فقط، إمم، بل أعظم رسالة حينما تصل هذه الأضاحي لأهلنا في غزة يشعرون بالفخر ويشعرون بالكرامة ويشعرون بالسعادة. لماذا؟ ليس لأنهم استلموا هذه الأضاحي، بل لأنهم فهموا وعرفوا بأن هناك لهم أخوة من أندونيسيا لم ينسوهم. نعم، نعم، فهذا ما يشعر به أهلنا في غزة، وهذا ما يجعل اسم أندونيسيا دائما على لسان وفي قلوب أهلنا في غزة، والدعاء مستمر لهم على هذا الجهد والعطاء. نعم، أندونيسيا لم تنسى غزة، وغزة لن تنسى جهد ودعم أهلهم وإخوانهم من أندونيسيا، نعم. والدعاء موصول دائما من غزة إلى أندونيسيا. Nah, kurban menurut beliau, beliau ingin mengatakan sebagai orang Palestina ya, atau mewakili orang Palestina itu sendiri setelah 2 tahun penuh dengan rasa yang lelah, Mhm, capek gitu ya, dengan peperangan, dengan pengeboman, pembunuhan dan lain sebagainya. Anggapan kami atau orang Palestina ya, beliau, eee, kurban itu bukan cuma sekedar daging. Kurban itu bukan cuma sekedar ibadah tadi ya, tapi mmm, kurban itu, ketika sampai ke orang-orang di Gaza, mereka tentu bukan hanya senang, bukan hanya terharu, tetapi lebih sadar juga dan yakin juga ternyata masih ada saudara-saudara muslim kita yang jauh di sana, di Indonesia, masih peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jadi kurban itu juga adalah tentang kepedulian, mhm, begitu. Setelah itu juga tentu setelah, kesenangan tersebut, kebanggaan tersebut, tentu doa-doa yang mengalir itu akan tersampaikan, khususnya untuk masyarakat-masyarakat Indonesia Masya Allah. atau untuk masyarakat-masyarakat yang berjuang untuk menyalurkan daging kurban tersebut, begitu. Nah. Kalau kondisi seperti itu memang di sana masih ada yang berkorban? Saya ingin tahu juga. هل يوجد من في غزة يعمل القربان؟ يعني يضحي. نعم يضحي، المجتمع يضحي لمجتمع آخر. الحال في غزة أولا لا يوجد أضاحي متوفرة ستوك مم. داخل غزة، وإن توفر هناك قليل جدا ومرتفع جدا. لذلك نقول أكثر من 95% أو 90% من أهل غزة هو مستحق Yeah. ولا يستطيع
أن يقوم بهذه الشعائر. يعني للأسف حتى أهل غزة هم محرومين منذ سنوات من تقديم هذه الشعيرة المباركة لله تعالى Mhm. وهي الأضحية. Iya. Begitu, Pak, bahwa, Nggak stok memungkinkan. Iya. tidak ada, gitu. Kalaupun ada, maka harganya Sangat Tinggi. mahal sangat ya. mahal, Iya. sangat tinggi. Sehingga kita melihat bahwa, masyarakat Gaza sekarang bisa kita kategorikan 90%-nya itu adalah mustahik. Mustahik ya. Mustahil. Iya. Bukan lagi yang diwajibkan untuk Iya, iya, berkurban iya. atau disunahkan secara muakkad untuk berkurban, begitu ya. iya. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa. Sahabat Maslahat, dari perbincangan hari ini kita belajar banyak bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan belaka ya, tapi tentang memberdayakan peternak lokal, menjaga kualitas kesehatan hewan, mendistribusikan secara adil dan tepat sasaran, dan menghadirkan manfaat hingga ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Inilah makna kurban yang lebih luas, ibadah yang membawa kebermanfaatan. Mari kita jadikan Idul Adha tahun ini lebih bermakna dengan berkurban melalui program yang amanah dan berdampak bersama BSI Maslahat. Saya Rangga Mahardika, pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi inspirasi hari ini. Pak Yunan, Brother Atala, Mas Farhan, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi نعم. Waalaikumsalam وعليكم السلام ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. بارك الله فيك.